Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi Agustus 2020 agar kamu bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai aja ya. Kartu pertama di sini merupakan energi keseluruhan kamu di Agustus dan kamu mendapatkan kartu fear atau ketakutan. Kata kuncinya adalah I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Yang artinya kurang lebih saya menyadari bahwa saya harus terus-menerus menguji kekuatan saya untuk hidup di dalam energi yang penuh cinta. Jadi di sini yang saya rasakan paling kuat untuk kamu di bulan Agustus adalah kamu mungkin akan diliputi ketakutan, dalam arti kekhawatiran, di mana kamu ingin melangkah tapi takut gagal atau takut gagal lagi seperti sebelumnya. Jadi ada hal-hal yang memanggil atau menarik kamu untuk maju terus. Ayo jalan, ayo mulai bergerak. Tapi kamu masih menahan diri, kamu masih terbelenggu dengan rasa takut itu sendiri. Jadi kamu diminta di sini karena kartu ketakutan ini adalah energi keseluruhan kamu. Kamu diminta untuk bisa apapun yang terjadi di depan sana, selama gue tahu hati gue emang ada di situ, gue akan terus maju gitu. Jadi ada panggilan yang saya rasakan dari dalam diri kamu maupun dari dunia sekitar kamu. Oke, so sekarang kita masuk ke 3 kartu pertama. Kamu mendapatkan kartu YOD dengan kata kunci destiny, takdir. Ini tadi yang saya bilang, ada panggilan, entah itu dari dalam diri kamu sendiri atau dari orang-orang di sekitar kamu atau dunia sekitar kamu. Jadi kayak ada panggilan, hati kamu tuh ketarik ke situ, ke arah sana, keluar. Tapi dengan adanya ketakutan ini akhirnya kamu jadi mandek, jadi stuck, gak bergerak. Karena kartu yang keluar bersama YOD ini adalah Three of Swords dan The Hangman. Dimana dua energi ini kan energi yang cukup menyulitkan kan. Maksudnya saya bisa tahu lah, saya sadar. Saya sebagai pembaca tarot, saya sadar bahwa Taurus mungkin saat ini, mungkin dari Juli, Juni, hingga memasuki Agustus, mungkin kamu masih belum berani untuk mengambil kesempatan, untuk terjun ke jurang seperti The Fool. Karena kalau kita lihat di sini gambarannya di YOD ini ada Tree of Life kan. Tree of Life itu adalah perjalanan kita di dalam hidup. Masing-masing dari kita nih memiliki perjalanannya masing-masing. Jadi di sini yang saya rasakan mungkin Taurus sebenarnya sudah lepas dari fase kehidupan yang lama, tapi masih belum berani untuk melangkah maju, meraih kehidupan barunya, meraih fase kehidupan barunya. Jadi itu karena mungkin di fase kehidupan yang lama kamu pernah sangat-sangat sakit hati, pernah sangat-sangat sedih, sangat-sangat kehilangan apapun bentuknya yang merupakan energi yang cukup menyulitkan atau menyedihkan, kamu pernah merasakannya. Sehingga sekarang meskipun kamu tahu, kamu sadar bahwa hal tersebut sudah lewat, sudah masa lalu, tapi kamu masih membiarkan diri kamu stuck. Dimana The Hangman ini kan adalah energi yang dia rela menempatkan diri dengan tidak nyaman seperti ini, karena dia berusaha untuk bisa melihat situasi dari segala aspek, dari segala sisi, yang akhirnya jadi tidak bergerak sama sekali dan akhirnya jadi mandek kehidupannya. Meskipun sudah ada yang memanggil-manggil, ayo Taurus, ayo maju, jalan, ayo mulai melangkah. Tapi yang saya rasakan dari energi kamu nih, masih ada ketakutan yang meliputi kamu, sehingga kamu memang belum mau melangkah maju. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi berikutnya. Ini dua energi ini bisa saling berkaitan satu sama lain, tapi bisa juga berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi kamu sendiri yang memastikannya, karena ini adalah kehidupan masing-masing Taurus. Kamu mendapatkan kartu The Hunter, pemburu, dengan The Chariot dan Princess of Cups. Kalau kita sambungkan dengan energi sebelumnya, kamu sudah dipanggil atau ditarik oleh energi di dalam diri kamu untuk meminta kamu maju, atau energi di sekitar kamu adalah untuk menjadi pemburu lagi,
menjadi energi yang mencoba untuk mencari sesuatu, menggali sesuatu, menemukan sesuatu. Karena pemburu itu kan, kalau di masa lalu pemburu adalah seseorang yang mencari makanan. Jadi memburu rusa misalnya, atau memburu kijang untuk dimakan bersama-sama keluarganya. Tapi di sini dengan kehidupan modern, ini secara spiritual, the hunter atau pemburu tuh balik lagi keluar dari dunianya. Jadi mungkin selama ini kamu berada di dalam cocoon. Kalau misalnya kamu kupu-kupu, sebelum dia bermetamorfosa sebagai kupu-kupu yang memiliki sayap yang indah, kan dia masih berada di dalam cocoon kan, masih di dalam kepompong. Kamu nih sebenarnya bisa dibilang kamu tuh sudah menjadi kupu-kupu, cuma kamu belum berani untuk terbang tinggi jauh, terbang jauh gitu loh. Nah di sini dengan adanya di Agustus ini, dengan adanya kartu destiny atau takdir, ini seperti memanggil kamu, menarik kamu untuk ayo keluar Taurus, jadilah pemburu lagi. Karena dengan kita memburu, dengan kita melakukan kegiatan berburu dalam hal apapun itu, kita jadi punya tujuan hidup kan. Kayak pemburu ini kan dia tujuan hidupnya adalah supaya dia bisa makan. Maka dia memburu binatang untuk dimakan. Tapi setiap manusia, terutama di zaman modern ini, tentunya ingin selalu bergerak untuk mencapai sesuatu. Jadi di sini sepertinya itulah yang akan menjadi energi utama kamu di bulan Agustus, di mana kamu harus bisa mengatasi rasa takut itu, rasa khawatir itu, agar supaya kamu bisa mendapatkan atau terinspirasi dengan sesuatu yang ingin kamu gapai. Kartu The Hunter ini keluar dengan The Chariot, which is ini adalah berjalan maju kan, mulai bergerak, mulai menjalankan si kereta kuda ini, di mana ini adalah kereta kuda yang di sini sih gambarannya kerbau dan banteng, maksudnya dua energi yang berbeda lah intinya. Bagaimana kamu bisa menyatukan atau menyeimbangkan dua energi yang berbeda dari dalam diri kamu, antara ketakutan dengan keinginan untuk keluar dari persembunyian kamu. Bagaimana menyeimbangkannya, bagaimana kamu bisa menyatukannya agar supaya kereta kuda kamu ini bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi di sini dengan adanya The Hunter dan The Chariot, yang saya rasakan tuh itu, kamu benar-benar diminta untuk bisa menyeimbangkan diri agar supaya kamu bisa mulai keluar dari persembunyian. Ini yang saya rasakan adalah persembunyian yang memang wajar jika kamu berada di sini, karena di masa lalu kamu berhadapan dengan energi sakit hati kan, patah hati atau sedih. Jadi di Agustus ini kamu benar-benar diminta, diprovokasi bisa dibilang, untuk keluar dari persembunyian kamu dan mulai menjalankan kehidupan kamu dengan lebih bersemangat, terinspirasi, dengan penuh tujuan. Kemudian dengan Princess of Cups di sini, ini yang saya rasakan adalah hasil akhirnya. Kalau kamu berhasil, misalnya kita ambil contoh aja, kamu berburu binatang untuk bisa dimakan dengan keluarga kan, dengan orang-orang yang kamu sayang. Princess of Cups, kalau kamu lihat gambarannya nih, gadis kecil ini berenang sampai ke tengah lautan demi untuk memberi makan si lumba-lumba kan. Jadi memang di sini yang saya rasakan ini adalah kamu, si gadis ini nih, entah kamu Taurus laki atau pria atau wanita, yang saya rasakan ini adalah Taurus berusaha sekali untuk bisa memberi makan atau memberi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi bagaimana caranya supaya bisa mengumpulkan makanan ini adalah dengan, yang terutama dengan kamu berburu dulu, mengumpulkan makanan, baru kamu bisa berikan kepada orang-orang sekitar kamu. Karena biar gimana, manusia itu selalu akan merasa lebih puas jika bisa berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu terakhir. Ini adalah Knight of Wands. Dan ini merupakan saran untuk kamu di bulan Agustus, dimana ini energi yang berani kan. Kalau kamu Taurus yang punya placement atau punya penempatan planet di Aries, coba nonton juga video Aries, karena energi Aries nih berkebalikan dengan kamu, tapi ada samanya. Dimana kalau di Aries yang saya baru aja bikin itu
mereka justru diminta untuk bisa fokus, untuk bisa perlahan-lahan. Di sini kamu kebalikannya, kamu justru diminta untuk bisa berlari kencang, untuk bisa berlari atau berjalan dengan penuh passion, dengan penuh gairah, semangat. Karena Knight of Wands kan energi api kan, elemen api. Dan kalau kamu benar Taurus yang punya penempatan di Aries, artinya balik lagi dengan The Chariot ini, menyeimbangkan dua energi yang berbeda di dalam diri kamu agar supaya kamu bisa menjalankan kereta kuda kamu, kereta perang kamu, untuk mulai berburu dan akhirnya kamu bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi di sini kalau kamu merasa khawatir, takut, nggak yakin dengan apa yang akan terjadi di depan sana, nggak apa-apa. Integrasikan rasa takut itu, rasa khawatir itu integrasikan ke dalam diri kamu. Yakin bahwa selama gue melakukan yang terbaik, selama gue mengejar hal-hal yang bisa memperbaiki kehidupan gue maupun orang-orang di sekitar gue akan terus melangkah. Gue akan menjawab panggilan takdir ini untuk gue supaya bisa keluar dari persembunyian. Jadi energi Knight of Wands di sini sebagai saran justru benar-benar kebalikannya dari ketakutan kan. Ini adalah energi yang sangat berani, yang menerjang segala badai. Oke? So, Taurus, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.